Halo, apa kabar sahabat M2TV? Apa kabar para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota, juga mantan tim sukses caleg tahun 2019. Bagaimana kabarmu, bro? Apakah sudah sukses? Kalau belum sukses, santai saja, bro. Jangan terlalu dipikirkan, karena kalau terus-terus dipikirkan nanti stres. Kalau sudah stres, sangat dekat dengan berbagai komplikasi penyakit, darah tinggi, kencing manis, asam lambung, diare, dan mual-mual. Ini sangat berbahaya. Dan yang lagi sangat berbahaya kalau sudah stroke. Sebab jika sudah stroke, sangat dekat dengan keok. Sabar saja, bro. Sebentar juga kamu akan ditunjuk menjadi tim sukses lagi. Tapi ingat, jangan sampai imanmu luntur karena nasi bungkus dan sedikit uang di amplop kecil. Saran saya sekali lagi, tinggalkan mereka yang suka memberikan janji-janji kosong. Ingat, suksesmu karena usahamu sendiri, bukan karena orang lain. Kalaupun ada orang lain yang mendukungmu, sekali lagi hanya merupakan sarana pendukung, tapi suksesmu oleh karena usaha dan peluh keringatmu sendiri. Baiklah sahabat M2TV, kembali kami akan mengulas skandal jet mewah dari Pulau Cayman yang dipakai Anies Baswedan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk memberikan informasi. Beberapa hari yang lalu, publik sedikit tercengang melihat seorang Anies Baswedan yang baru menjadi bakal calon presiden atau calon presiden yang belum terdaftar. Lebih jelas lagi, calon presiden yang belum memenuhi syarat. Begitu gesit berkampanye, ibarat seorang gadis yang coba berdandan cantik supaya para bujangan jatuh hati kepadanya. Sayang sekali, gadis ini modalnya berdandan, terlalu genit dan pandai bersandiwara, juga lihai bersilat lidah memutar kata. Faktanya tidak bisa bekerja. Melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk berkampanye, tetapi dibungkus dengan sebutan safari kebangsaan dengan menggunakan jet pribadi mewah. Luar biasa. Publik membandingkan sikap seorang Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo selama masa kampanye sampai sudah menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Sepertinya belum pernah masyarakat melihat Presiden Joko Widodo menikmati jet mewah pribadi untuk berkunjung ke daerah-daerah. Artinya sampai di sini, masyarakat sudah dapat menyimpulkan upaya Partai Nasdem untuk memframing bahwa Nasdem adalah partai mandiri dan bebas dari money politik, adalah kamuflase belaka. Dan Anies Baswedan yang menepuk dada bahwa dia adalah seorang figur bakal calon presiden Indonesia yang sederhana, bersih, dan bebas dari kelompok oligarki. Juga tidak ada kompromi untuk para cukong, tapi bullshit. Rupa-rupanya Anies Baswedan sudah diberikan kemewahan oleh para cukong. Nasib bangsa ini bagaimana
jika sekiranya dipimpin oleh presiden seperti ini. Lalu dengan mudah, beberapa pengurus DPP Partai Nasdem menjelaskan kepada publik bahwa penggunaan jet pribadi itu semata-mata untuk mengejar waktu atau efisiensi waktu Pak Anies. Pertanyaan kita, apakah pemilihan presiden itu sudah mulai dilaksanakan besok? Nampak sekali jawaban yang tidak mendasar dan tidak merubah substansi penilaian masyarakat. Karena faktanya, partai politik peserta pemilu tahun 2024 pun belum ditetapkan oleh KPU. Pemilihan presiden baru akan dilaksanakan 1 tahun 4 bulan yang akan datang. Jika kita harus mengusulkan mengapa bukan konsolidasi persyaratan lintas partai pengusung dioptimalkan oleh Partai Nasdem? Di balik ini semua, jika kita melihat euforia para simpatisan Anies Baswedan di lapangan, terdengar slogan-slogan, "Siapa presiden kita?" Jawab simpatisan Anies Baswedan. Muncul lagi pertanyaan, apa partai kita? Dengan semangat mereka menjawab Partai Nasdem. Dan nampak-nampaknya Nasdem sedang merubah konsep pesta demokrasi pemilu Indonesia yang selama ini terstruktur, terencana, dan terkonsolidasi menjadi pesta bebas yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat ini sebelum pemilu. Hal ini harus segera dihentikan. Dan siapa pemilik jet mewah yang dipakai Anies Baswedan? Menurut pengurus Partai Nasdem, jet mewah itu disewa, tetapi berdasarkan penelusuran M2TV, sudah terekam jejak jet mewah yang dipakai Anies Baswedan. Dalam hal ini, Ferdinand Hutahian, mantan politikus Partai Demokrat, pada media populis 5 Desember 2022 mengatakan, berdasarkan desas-desus, jet pribadi yang dipakai Anies Baswedan milik oligarki minyak. Di akhir komentarnya, Ferdinand menyinggung masalah Pertamina Energy Trading Ltd dan jadi ingat Petral. Di sisi lain, kutipan vipa.co.id tanggal 6 Desember 2022 dengan tajuk heboh, Anies naik jet pribadi, Guntur Romli yang bayarin oligarki. vipa.co.id mengutip komentar Guntur Romli, seorang politikus PSI, yang menjelaskan keluyuran politik Anies pakai jet pribadi, munafik ngaku-ngaku merakyat, padahal sebelumnya pamer pakai kelas ekonomi ke Bali. Guntur sampai menelusuri jet privat yang dipakai Anies. Jelasnya, pesawat yang dipakai Anies jenis Embraer Legis 650, register Cayman Islands, countries origin Swiss. Wow, mantap. Jangan tanya saya siapa pemiliknya, cetus Guntur Romli. Faktanya, berdasarkan penelusuran Guntur Romli, seorang politikus PSI, jet mewah yang digunakan Anies Baswedan terregistrasi atau terdaftar di Pulau Cayman. Semula, pesawat ini berasal dari Swiss. Menurut penelusuran M2TV melalui media Google, Pulau Cayman adalah wilayah seberang laut Britania Raya yang memiliki pemerintahan sendiri dengan jumlah penduduk terbesar di bagian barat Laut Karibia. Kutipan kontan.co.id Jakarta, Kepulauan Cayman dijuluki sebagai surganya pajak dan pernah menjadi sorotan publik karena nama pulau itu muncul di Pandora Papers. Sejak tahun 1970-an, Pulau Cayman sudah terkenal dengan bisnis pariwisata dan bisnis sektor keuangan internasional yang menjadikan penopang utama pendapatan Pulau Cayman. Pulau Cayman sangat terkenal sebagai pusat perbankan offshore
karena tidak ada pajak langsung dan berlaku undang-undang perbankan liberal yang umumnya menjamin kerahasiaan transaksi. Di pulau kecil ini, ratusan bahkan ribuan perusahaan investasi termasuk 50 bank terbesar di dunia terdaftar di Pulau Cayman. Hal ini menjadikan Pulau Cayman sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di dunia. Kita masih ingat Pandora Papers yang membuka rahasia beberapa toko di Indonesia yang diduga menyimpan dana berjumlah ratusan bahkan ribuan triliun rupiah di beberapa bank luar negeri menghindari pajak yang berlaku di Indonesia, salah satunya di Pulau Cayman. Kita dapat membayangkan di pulau yang begitu kecil terdapat 50 bank terbesar di dunia dengan jaminan kerahasiaan transaksi. Dengan jaminan kerahasiaan transaksi inilah menarik simpati para koruptor yang ingin menyimpan hasil jarahan mereka dari berbagai negara lalu disimpan di bank-bank yang terdapat di Pulau Cayman. Seluruh rakyat Indonesia akan murka jika calon Presiden Republik Indonesia memiliki satu hubungan khusus dengan para pengusaha yang menyimpan uangnya di Pulau Cayman. Hal ini karena dapat dipastikan siapapun pengusaha yang berhubungan dengan Pulau Cayman adalah bagian dari sindikat pencucian uang para koruptor musuh bersama kita. Hal ini perlu diluruskan oleh Partai Nasdem secara langsung. Biarkan rakyat melihat terang benderang dan mengupas tuntas. Ini risiko terburu-buru menentukan bakal calon presiden, dan ini risiko curi star berkampanye politik. Kan benar kata Ketua Umum Partai Nasdem, rakyat tidak akan memilih kucing dalam karung. Semakin cepat Nasdem menentukan calon presidennya, semakin baik untuk pendidikan politik rakyat. Jadi, jawablah pertanyaan rakyat. Siapa pemilik jet mewah itu? Karena rakyat tidak ingin calon presidennya berhubungan dengan sindikat pencucian uang dan para koruptor yang bertelur di Pulau Cayman. Sampai jumpa dalam ulasan berikutnya.